Eh, Kita mulai saja Pak, gimana nih Pak Arif ya? Atau nunggu Boleh. teman-teman yang lain? Monggo aja, biasanya gimana? Ini sudah 16 orang, pesertanya berapa biasanya? Biasanya ada 18 Pak. Oh, saya kira bisa mulai lah kalau Oke, siap. kurang 2 aja. Mari kita mulai untuk pertemuan hari ini teman-teman ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Oke. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di Zoom meeting dalam acara pelatihan mikro kredensial. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 4 yaitu tools data science. Untuk hari ini instruktur kita yaitu beliau Bapak Arif SSI MT PhD. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Arif dipersilahkan. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Oh, sorry. Saya pakai 2 device soalnya. Siapa sudah masuk Pak? Sudah ya. Oke, jadi kita akan belajar tools data science ya. Oke, ya bisa dilihat ya share saya ya. Sudah Pak, aman. Baik, jadi proyek data science itu butuh tools atau butuh alat. Nah, malam ini kita akan ngomongin soal itu ya, soal alat yang akan dipakai untuk proyek data science. Oke, ini saya Arif Setianto. Ini background saya. Ini pertama kali saya ngajar di kelas ini ya. Ini background saya. Saya S1 Elektronika Instrumentasi. S2-nya Teknik Elektro, Sistem Komputer ya, Sistem Komputer dan Informatika SKI. S3 saya Electronic and Computer Science and Electronic Engineering. Jadi saya berada di perbatasan antara Electronics and Computer Science. Oke, ini kerja saya di Amikom ya. Ada beberapa pekerjaan yang saya kerjakan. Yang terakhir kita punya riset tentang pengendalian kebakaran hutan dengan Uni Eropa ya. Jadi ada namanya Horizon Project. Judul kami namanya Silvanus. Ini kita anggota konsorsium dari 40 institusi dari 13 negara ya. Itu saya salah satu peneliti di sana. Saya lebih banyak ngomongin soal image recognition ya, image data satelit, image satelit untuk deteksi kebakaran hutan dan juga ngomongin soal big data yang dipakai untuk pengendalian kebakaran hutan. Di samping kita juga punya beberapa pekerjaan yang ada di proyek itu juga, tetapi lebih ke geoscience ya, pemetaan
resiko dan sebagainya. Oke. Baik, ini saya lewati saja ya. Kemudian apa yang akan kita capai hari ini teman-teman? Kita berharap hari ini kita akan mengenal bahasa pemrograman Python. Saya pikir ini nggak baru karena ini sudah kita mulai pelajari sejak pertemuan kita yang pertama ya. Itu sudah ada. Karena materinya standar ya. Jadi saya tahu pertemuan yang pertama kemarin ngobrolin soal apa. Kemudian harus nyalain AC dulu, ini cukup panas malam ini. Kita akan melihat beberapa development environment. Ya. Nanti saya akan kasih beberapa tambahan sampel yang bisa Anda gunakan instantly, langsung begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kita juga akan coba kenalan dengan beberapa library, teman-teman. Dengan beberapa library yang sering dipakai untuk proyek data science, walaupun ini belum semuanya. Ada lebih banyak lagi library yang bisa dipakai di dalam beberapa proyek data science yang belum tertulis di sini, ya, tetapi akan dipakai. Oke, ini juga saya kira bisa kita cepat aja di sini. Jadi mengapa kita pilih Python ya? Itu ada cukup banyak alasan. Yang pertama adalah Python ini bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi menurut saya. Tingkat sangat tinggi sehingga sintaknya itu sangat mirip dengan bahasa manusia atau yang disebut sebagai bahasa tingkat tinggi. Karena ada bahasa tingkat rendah juga. Selain bahasa tingkat tinggi ada bahasa tingkat rendah. Contohnya apa? Bahasa tingkat rendah itu assembler ya. Assembler itu tingkat rendah. Yang agak menengah itu di sana ada C, ada Pascal, ada Fortran mungkin. Itu levelnya menengah. Dalam arti dia in between ya, di antara mesin dan manusia. Tapi kalau Python ini sangat dekat dengan bahasa manusia. Nah, kemudian open source dan cross platform. Jadi source-nya bisa dibuka. Open source itu bukan gratisnya, tapi karena source-nya bisa dibuka. Lalu bahasanya cukup tua ya. Ini diciptakan tahun 91 oleh Guido van Rossum. Jadi sebetulnya sebelum tahun 2000-an. Tetapi kalah tua sih kalau dengan assembler atau C itu kalah tua ya. Sama Java mungkin orang dia bilang unda-undi gitu ya. Lahirnya mungkin hampir-hampir berdekatan begitu. Ya. Nah, data profesional itu ada, masih ingat ya pertemuan pertama kita ngomongin ada data analis, data engineer, data scientist gitu ya. Machine learning engineer ini banyak sekali difasilitasi oleh Python. Jadi ada banyak fasilitas siap pakai yang ada di Python. Bahkan beberapa library yang lebih luas seperti misalnya untuk geoscience ya. Beberapa waktu yang lalu kami dapat proyek untuk membantu perusahaan minyak untuk mengelola ladang minyaknya. Jadi petanya ya. Petanya dia kan nggak cuma 2 dimensi, tapi petanya harus masuk ke dalam tanah. Jadi ada layer 1, layer 2, layer 3. Di situ ada lapisan minyaknya, lapisan gasnya gitu ya. Itu bisa ada library-nya tuh ternyata di Python. Ya, jadi sangat lengkap gitu. Hampir semua yang kita butuhkan itu ada library-nya di sana. Nanti kita akan ngomong ya, apa keuntungan dan kerugiannya kalau library-nya banyak. Nah, ini keuntungan Python ya, mudah dipahami, efisien, multifungsi.
Python itu diajak untuk bikin website bisa. Ya, proyek yang saya ceritakan tadi, back end-nya semuanya hampir 100% itu ditulis di Python. Front end-nya pakai, saya lupa Laravel apa ya. Jadi framework untuk front end, untuk bikin tampilan di website-nya. Kemudian interoperabilitasnya bagus ya. Oh ya, Python itu juga bisa ya kita pakai untuk mengakses hardware. Jadi untuk bermain dengan robotika itu juga oke. Jadi kalau teman-teman mau bermain AI untuk fuzzy logic untuk mengendalikan roda robot itu juga bisa dimainkan dengan Python. Walaupun ini out of our scope ya, di luar yang akan kita pelajari di materi microcredential ini. Tapi ada library-nya atau bahkan kalau Anda mau melakukan akses langsung ke perangkat keras, walaupun ada interface-nya. Ya. Oke, interoperabilitasnya cukup bagus, jadi dia bisa berkomunikasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, kemudian dukungan komunitasnya yang juga sangat kuat. Nanti saya akan demokan bagaimana ketika kita punya masalah dengan Python itu kita bisa cari solusi dalam waktu yang sangat singkat dan solusinya pasti ketemu. Tinggal kita jeli atau tidak nanti menemukan mana yang sebetulnya solusi. Karena banyak orang yang ngomong di internet, jadi kadang-kadang ada solusinya sudah out of date gitu ya, sudah mungkin solusinya diberikan 5 tahun yang lalu, itu ketika kita terapkan sekarang udah nggak jalan lagi. Nah ini salah satu keunggulan sekaligus kelemahannya, karena Python ini kan open source. Jadi kayak library itu berkembangnya kenceng banget, berkembangnya cepat banget, sehingga misalnya kita pakai TensorFlow 2.0 begitu, ya kode programnya kita buat di library itu, tiba-tiba sekarang TensorFlow udah versinya udah nggak 2.0 lagi, tapi udah 3.0 ya. Sehingga apa yang terjadi? Beberapa baris kode program kita nggak bisa jalan gitu. Ya, jadi itu kelemahannya. Karena apa? Karena perkembangan library-nya kenceng banget. Jadi orang yang bikin library itu juga bekerja terus gitu. Nah, kita yang pakai library itu harus menyesuaikan. Ya ini di satu sisi keunggulan, ya ketersediaan dan support dari community ya. Tetapi di sisi yang lain itu juga kelemahan. Ya ini ya pinter-pinternya kita aja ngepas mencari posisi yang tepat begitu. Nah, mengapa Python ya ini di sini digambarkan, di sini ada masalah IoT. IoT itu juga bisa kita kerjakan pakai Python. Kami lagi bikin IoT untuk mendeteksi untuk mengambil data dari kamera, kemudian memunculkan peta kerentanan terhadap COVID dari kamera-kamera yang ada, itu IoT. Itu kita kerjain pakai Python. Kemudian big data, kalau kita bicara big data, kita nggak lepas dari framework big data. Contohnya misalnya Hadoop. Hadoop itu library basicnya, dasarnya itu bisa diakses pakai Python. Misalnya kalau teman-teman mau mainan graph, library-nya namanya Giraffe. Giraffe jerapah ya. Giraffe itu bisa diakses melalui Python. Jadi library-nya bisa dieksekusi pakai Python, bisa diimport kemudian dieksekusi menggunakan Python. Ya. AI ya ada banyak sekali yang bisa difasilitasi. Jadi Python ini kayak supermarket ya, supermarket. Anda butuh apa aja ada di situ. Mau bikin IoT ada library-nya, mau bikin ngambil data dari streaming ya, streaming data itu data yang mengalir ya, bisa. Mau melakukan scraping data dari website itu ada library-nya Scrapy di situ ya. Jadi banyak sekali yang sudah tersedia di situ, sudah dipaket sama orang ya, karena dari tahun 91 itu dikembangin ya, sehingga kita pingin sebetulnya melakukan pemotongan waktu ya, cutting the development time. Dia memotong waktu development dengan apa? Dengan memanfaatkan library yang udah ada.
Kalau kita mau bikin sendiri, misalnya Anda mau membuat sendiri kode program untuk melakukan katakanlah melakukan pengurutan ya, sorting. Teman-teman yang berasal dari informatika itu pasti sudah pernah belajar tentang sorting. Ya, ada bubble sort, ada apalagi sorting. Ya, bermacam-macam. Ya, itu ada banyak sekali algoritma sorting yang kita pelajari. Kalau kita mau building from scratch, itu boleh, bisa aja gitu. Cuman itu mungkin consume waktu kita itu mungkin agak beberapa saat gitu sebelum bisa sampai ke dipakai gitu. Belum lagi soal optimasi kode program. Kalau kita building from scratch bisa jalan dulu saja mungkin udah seneng ya. Bikin sorting, bubble sort, jalan udah seneng gitu. Nah, padahal ketika mau menerapkan algoritma itu dengan baik, kita butuh membuat itu menjadi lebih cepat. Yang tadinya pakai variabel biasa, biar jadi lebih cepat, harusnya ganti pakai pointer gitu. Ya, Anda belum sempat melakukan optimasi kode, permintaan konsumen udah harus bisa nggak? Sekarang kan orang bilang kalau pesan program itu bisa nggak programnya jadinya minggu depan. Ya. Nah ini kita nggak punya waktu untuk melakukan building from scratch ini, ya sehingga kita membutuhkan bantuan bahasa pemrograman yang kayak supermarket tadi, cukup banyak library-nya. Gitu, dan itulah Python. Ya sebetulnya ada kandidat yang lain yaitu Java. Java itu juga banyak library-nya dan yang sudah cukup mature itu C++. Itu juga sangat kaya. Dan mereka salip-salipan ya, mereka itu saing-saingan gitu ya, mana yang populer gitu ya. Ada ada yang juga di sampingnya Python namanya R. Ya, bahasa R. Bahasa R itu juga dulunya dibuat untuk statistik sebetulnya ya. Dulunya itu isinya regression, kemudian p-value test, macam-macam seperti itu. Tapi lama-lama dikembangin jadi ada library machine learning tempelin di situ. Sampai sekarang ada library untuk akses ke hardware, scraping ke website, ya, crawling ke sosial media itu ada di R. Gitu. Itu juga pilihan teman-teman. Jadi sebetulnya data science itu juga bisa dikerjain pakai R. Ya, tapi kenapa kita nggak milih Python ya belajar, R ya belajar, ya judulnya nanti kelamaan gitu. Kita mungkin butuh 18 kali pertemuan lagi, nanti nggak selesai-selesai gitu. Jadi tapi feel free to explore other programming language ya as you wish ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ini berada pada calon talenta digital, anggapannya begitu ya. Karena Anda ini kan hidup dan lahir sudah, ibaratnya lahir itu sudah digital ya. Anda lahirnya udah digital ya. Makanya bentuknya udah agak kotak-kotak begitu kan. Ya. Karena binary ini ya. Anda bentuknya udah binary. Berbeda dengan orang keluaran 80 sama 70-an ya, mereka bentuknya masih agak sedikit continue gitu ya. Rambut itu modelnya masih continue, kriwil gitu ya. Kalau Anda sekarang udah digital style. Nah, dianggap cara berpikir Anda. Jadi cara berpikir generasi Anda itu. Coba di antara Anda ada nggak yang usianya 30? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini mungkin kalau mobil-mobil ya keluaran sekitar 20 tahun yang lalu lah ya. Kalau mobil udah obsolete gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin masih oke lah ya. Karena lifetime-nya lebih panjang. Ya. Jadi ini Anda dianggap muda gitu. Kalau mobil sekarang, kalau Anda adalah mobil, mungkin Anda sekarang sudah masuk ke mobil-mobil yang udah minggir-minggir gitu, atau mungkin masuk ke bengkel nggak keluar lagi gitu. Oke. Nah, sehingga ini mempengaruhi cara berpikir ternyata teman-teman. Jadi cara berpikir dan cara belajar manusia keluaran 90 dan manusia keluaran 2000 itu beda-beda. Udah beda gitu. Kenapa? Karena yang Anda temui ketika lahir itu beda. Anda udah terbiasa searching ya. Anda udah terbiasa pakai handphone, walaupun handphone yang Anda pakai dulu itu agak sedikit jadul begitu ya.
Tapi paling tidak Anda sudah menemukan keyboard yang sangat kecil gitu. Jadi Anda terbiasa nulis gitu. Beda lagi nanti anak-anak yang lahirnya 2015, 2020 itu udah beda style dengan Anda. Mereka udah biasa searching-nya pakai suara. Oke Google gitu ya. Kalau Anda bilang oke Google, Google nggak paham. Google bilang what gitu ya. Karena apa? Karena spellingnya rada gimana gitu ya, rada diskret gitu ya. Beda anak keluaran 2015. Mereka spellingnya udah oke buat Google gitu ya. Jadi yang bodoh tuh Google sebetulnya, nggak bisa paham kita kan. Bukan kita yang salah Google-nya. Artinya teknologi mereka belum cukup untuk memahami kita. Kan harusnya teknologi yang memahami manusia, bukan manusia yang memahami teknologi. Tapi teknologi yang harus paham kita. Kan teknologi for humanity. Ya. Bukan human for teknologi ya, jangan dibalik ya. Karena teknologi itu ngelayanin manusia. Oke, jadi Anda talenta digital dan ke depan karena ada banyak sekali data. Jadi 2010 sampai 2020 itu terjadi sebuah ledakan data yang luar biasa. Dengan adanya sosial media. Dulu sosial media pertama muncul itu, tahu nggak? Anda ngalami nggak? ASL please, gitu. LS PLZ, gitu. Anda ngalami nggak itu? MIRC namanya. Ya. Anda nggak ngalamin masa-masa itu ya, masih pakai layar hitam gitu ya. Kemudian di sana cerita kalau dia itu cewek cantik, padahal setelah ketemu darat itu ternyata bilangnya Sela, ternyata Selamat ya. Nggak ketahuan karena nggak pernah ada foto profil zaman itu ya. Jadi nggak perlu nipu foto profil. Nah, itu terjadi itu zaman-zaman itu. Tapi ada juga yang jadi suami istri sampai sekarang. Itu ada beberapa teman saya yang waktu itu memanfaatkan itu. Ya. Tapi zaman ini Anda punya tantangan yang lebih ya. Anda punya tantangan yang lebih, punya kemudahan yang lebih. Zaman saya dulu ada alasan ketika misalnya saya di Jogja, mantan saya di Semarang, saya bisa double gitu. Dan nggak ketahuan. Karena nggak ada media kan. Kalau sekarang Anda double udah ketahuan kan. Karena ada media gitu. Jadi itu satu tantangan juga. Satu halangan yang kami nggak mengalami gitu ya. Kita mau double mau triple itu asal nggak satu kota itu aman gitu. Oke. Nah ya, data profesional ya. Jadi di 2000 tadi kenapa saya sampai situ, di 2010 2005 2010 2020 itu terjadi revolusi ya, di mana dulu ketika kita manusia nih melihat internet, pakai internet adalah sumber informasi. Jadi di sana ada produsen informasi, misalnya detik.com di awal-awal atau Kaskus ya, di awal-awal ya, itu mereka memproduksi berita, kita mengkonsumsi berita. Oke. Jadi kalau ada internet, ada 200 kata, maka 200 kata itu yang menulis adalah wartawan, ya. Kami membaca. Oke, kita membaca. Jadi nggak ada konten yang diproduksi oleh user. Tetapi dengan munculnya Web 2.0 zaman itu, ya mungkin zaman 2015 kali ya, 2005 ya, Web 2.0, ada berita, kemudian orang boleh nanggapin. Itu dulu sebetulnya. Ya. Nah, dari situ kemudian muncul sosial media yang sekarang udah mati, namanya Friendster. Ya, Anda nggak ngalamin juga tuh, ya 2005, 2010 tuh hidupnya. Ya, habis itu muncul Facebook. Sekarang Facebook udah hampir mati kan, ganti Meta makanya. Kalau nggak ganti dia habis, ya. Karena sekarang yang pakai Facebook itu generasi saya, generasi yang ketika Facebook ada itu usianya masih 25-30-an, gitu. Anda udah nggak suka lagi, Anda sekarang lebih suka main Instagram Reel kan? Itu kan habit Anda kan, beda dengan habit kami. Habit kami lebih suka menulis, Anda lebih suka nge-show wajah, ngomong gitu ya. Karena udah ada, dulu nggak ada. Nah, 2020 terjadi revolusi data, revolusi cara orang berkomunikasi sehingga terjadi ledakan jumlah data. Jumlah data meledak banyak banget, ya. Sampai-sampai kita itu bingung mana yang data, mana yang enggak. Coba Anda lihat sekarang, Anda bawa handphone kan? Sekarang lihat di handphone Anda. Itu foto, berapa yang ada gunanya, berapa yang enggak. Kalau Anda bisa hitung dari 100 Anda bisa temukan 10 bagus. Berarti Anda termasuk orang yang
cukup care dengan data yang Anda simpan. Tapi most of the time, apalagi Anda yang sekarang terhubung dengan sosial media, entah itu WhatsApp atau Telegram atau yang lain-lain, gambar masuk terus, maka jumlah gambar yang Anda kenali di dalam di dalam gadget Anda itu jauh lebih sedikit daripada gambar yang tidak Anda kenali. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Ya. Jadi ada flooding nih. Nah, ketika terjadi flooding, apa yang terjadi? Pemilik data itu bingung. Kan sebetulnya yang punya data yang ada di handphone Anda itu Anda kan? Tapi coba cek. Teman di WhatsApp Anda yang nggak Anda kenal. Bukan yang Anda kenal, yang nggak Anda kenal. Itu lebih banyak daripada yang Anda kenal. Kalau ketemu masih, siapa ya? Padahal dia temenan loh. Datanya Anda simpan loh. Ya, dulu waktu zaman saya SMA, begitu ada foto cewek masuk ke dompet saya, itu sudah gini. Ya, berarti ada sesuatu kan. Sekarang ada foto cewek masuk ke handphone Anda bawa kemana-mana, tapi dia bukan siapa-siapa. Nggak bisa bikin deg-degan gitu loh. Ya, Anda bayangin kalau itu terjadi 20 tahun yang lalu, istri saya lihat di dompet saya ada foto seseorang gitu ya. Bisa jadi perang Bratayuda, tapi sekarang di handphone saya ada banyak foto cewek, istri saya diem aja. Ya. Karena saya juga nggak peduli gitu loh. Ya ada yang saya peduliin, tapi yang nggak saya kasih tahu gitu. Saya kasih nama aja Joko gitu loh. Oke, ya. Nah, maka kebutuhan tentang orang yang bisa menjadi profesional data menjadi tinggi. Ya. Kenapa? Karena kita bahkan di handphone kita sendiri butuh searching. Saya ingin searching orang penting. Piye yo caranya? Aduh, teman saya itu namanya siapa ya? Ketak-ketik di handphone. Nggak ketemu. Ya. Saking murahnya handphone. Ya. Oke. Now, it's gonna be high demand skill. Ya, jadi Python menjadi high demand skill untuk saat ini. Saya nggak bisa ngomong 10-20 tahun ke depan. Habitnya pasti akan berbeda dengan yang kita temui sekarang. Gitu. Nah, lalu di 2021 ya, kalau kita lihat data di 2017 berbeda. 2017 itu Java itu masih berada di sebelah kiri di atas. Saya 2017, 2016 saya itu masih bikin tesis. Saya itu masih pakai C++ loh. Belum tertarik pakai Python. Itu paling banter saya temenin dengan Java plus ini MATLAB. Sekarang MATLAB udah nggak ada ceritanya tuh, nggak ada di grafik ini nggak ada. Ya, makanya profesi yang paling banyak bikin orang paling banyak bunuh diri profesi apa? Di Amerika, kalau di Indonesia belum. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Programmer. Jadi programmer yang paling banyak bunuh diri. Jadi hati-hati. Anda termasuk orang-orang yang terancam nih. Ya. Harus bisa mengatur keseimbangan. Kenapa? Karena kita harus belajar sangat cepat. Ya. Anda bisa bayangin saya itu mulai kenal programming dari assembler sekitar 20 tahun yang lalu, let's say 20 tahun yang lalu ya, malah lebih dari itu. Ya. Itu sudah berganti bahasa berkali-kali. Hampir tiap 3 tahun tuh ganti bahasa. Ya, otaknya kan jadi penuh ini. Ya, bukan tambah pinter, tapi otaknya menjadi penuh karena kebanyakan yang diingat gitu. Sekarang ini nggak ada yang saya ingat-ingat lagi. Ngapain saya ingat-ingat lagi? Gitu kan? Ya, Google aja kalau butuh. Gitu. Oke. Nah, jadi di 2021 Python itu dibutuhkan berapa? 77%. Demand-nya 77% dari keseluruhan demand yang apa namanya? Lalu disusul SQL. Kenapa? Karena masih banyak data terstruktur. Data terstruktur. Bahkan kalau yang tidak terstruktur sekarang ada SQLite.
ya gimana yang namanya SQL itu cukup powerful untuk ambil data. Dan sekarang orang ngomongin data, ya, tapi nanti akan mentok kalau kita ketemu dengan data tidak terstruktur. Kita akan bicara sebentar lagi tentang data tidak terstruktur. Atau mungkin besok kita ngomongin data terstruktur, tidak terstruktur, bagaimana terapinya dan sebagainya. Oke, now R ya, yang saya bilang tadi R, ya, R ini naik daun nih, ya. Saya ketemu R itu 2012-2013 begitu, karena saya punya banyak teman statistik yang minta diajarin programming. Ya, susah banget ya ngajarin programming sama orang statistik. Biasanya mereka itu taunya angka digeret begitu ya. Tiba-tiba dia suruh belajar if then else gitu ya. Nah, ini 2012-2013 itu saya ketemu ini, dan ternyata sekarang ini menjadi cukup banyak peminatnya. Ini nggak terlepas dari kebutuhan data science sebetulnya. Jadi R itu menjadi menarik karena kebutuhan data science. Kemudian Spark, ini tadi kalau teman-teman ke slide yang sebelumnya, ini ada big data ya. Ada big data di sini ya. Nah, big data itu salah satu yang krusial dalam big data adalah data yang mengalir, ya, atau kita sering sebut sebagai streaming. Nah, dalam menangani data yang stream ini, data yang stream contohnya apa? Kalau kita mengamati sekarang, Anda ingin melihat real time ya, popularitas Ganjar misalnya gitu ya, atau popularitas siapa? Mantan ketua BEM saya itu, Mas siapa, Gubernur Jakarta itu, Anies misalnya ya, itu Anda bisa ngambil stream dari mana? Dari Twitter, ya. Itu butuh apa? Butuh data streaming, data yang ngalir terus menerus. Itu siapa yang akan ngerjain di sini nih? Nah, good news-nya adalah Spark ini library, ya, ini bisa dipanggil dari Python, gitu, ya. Itu soal data stream, ya. Ini big data juga, AWS karena ada cloud, ya. Kemudian Java, ya. Dulu itu Java itu di sini loh, di sebelah sini. 2010-an, 2010, 2015 itu masih ada di sebelah kiri. Jadi dia yang paling banyak dibutuhkan waktu itu. Ya begitulah zaman, begitu ya. Kemudian Tableau ya, itu untuk reporting, kemudian Hadoop untuk big data framework. Ini big data framework yang paling terkenal, paling banyak dipakai maksud saya, paling populer ya. Karena ada big data framework lain yang seperti Google Query ya, jQuery dan beberapa yang lain. Oke, kemudian TensorFlow. Ya, TensorFlow ini library ya. Good news-nya juga TensorFlow itu dibangunnya tidak di Python, tapi dia bisa dipanggil dari Python. Nanti kalau teman-teman mau ngomongin soal big data, soal deep learning, nah, nanti kenal sama TensorFlow. Nanti kenalan. Nggak tahu ada kenalannya nggak di course ini, saya belum lihat sampai belakang. Tapi ada deep learning, ya. Jadi most probably kalau mau implementasi kita mesti kenal sama TensorFlow, kemudian Scala. Ya. Oke. Nah, siapa yang pakai Python gitu ya? Nah, Python itu dipakai oleh YouTube untuk merekomendasikan kalau Anda habis nonton apa, itu video berikutnya apa. Makanya kalau Anda nonton YouTube, ya, misalnya nonton YouTube lagunya apa misalnya? Lagunya Horn misalnya, ya. Ada tonton aja lagunya Horn, location unknown misalnya, itu nanti tiba-tiba di samping-sampingnya itu ada lagu-lagu yang kira-kira akan Anda ambil, Anda pick gitu. Itu recommendation system bangunnya pakai Python oleh YouTube. Quora itu juga pakai ya, untuk Quora itu tanya jawab ya. Jadi dia menggunakan Python untuk natural language processing, untuk NLP, ngolah teks. Kalau ada pertanyaan itu jawaban yang kira-kira paling mirip, paling sesuai itu di mana, ya? Recommending searching
kalimat yang paling pas untuk menjawab. Jadi dia memahami kalimat pertanyaan, kemudian mencari topik yang pas untuk diberikan sebagai saran. Ya, itu Quora. Ya, nah ini adalah pengguna-pengguna Python ya. Jadi hampir semua perusahaan IT yang berkembang sekarang itu pakai Python untuk jadi mesinnya. Oke, nah penerapan Python pada data science. Jadi data science itu ada beberapa tahap. Dari tahap data exploration atau eksplorasi data, pre-processing, cleansing, dan modeling. Ya, data exploration itu ngapain aja, gitu kan? Nah ini mengeksplor data dari mana? Dari mulai ngambil data. Ya, tadi saya udah ngomong soal data stream ya. Data stream, datanya dari mana? Datanya dari semua layanan yang datanya mengalir terus-menerus. Data stream paling banyak sekarang, produsen data aplikasi yang mengkoleksi data paling banyak saat ini itu adalah aplikasi sosial media. Ya. Kenapa begitu? Kalau dulu zaman awal-awal adanya web, itu adanya web portal berita. Portal berita itu kalau ada komen itu paling nggak banyak ya, karena komennya nggak saling bersaut-sautan ya. Tapi kalau sekarang Anda coba aja Anda sekarang nge-tweet yang ini aja, yang kontroversial. Sekali aja nge-tweet. Ya. Itu entah bohong, entah beneran begitu ya. Itu nanti yang nanggapi banyak banget. Ya. Yang nanggapi itu ternyata ditanggapi orang lain juga. Walaupun itu berita yang Anda tweetkan pertama, apalagi kalau Anda itu sekelas siapa ya, yang pengikutnya banyak ya, Raffi Ahmad atau kalau cewek ya siapa sekarang yang pengikutnya banyak, misalnya Ayu Tong Tong gitu ya, yang pengikutnya banyak, itu begitu Anda nge-tweet begitu ya, itu langsung tuh tanggapannya bahkan lebih banyak dari tweetnya. Dari tweet starternya itu lebih banyak tanggapannya. Kalau nggak percaya coba perhatikan yang terjadi itu. Ya. Nah, itu sumber data teman-teman. Itu sumber data. Nah pertanyaannya kemudian sekarang bisa nggak kita ngambil data dari sana? Ya bisa. Kalau diizinkan sama yang punya aplikasi. Kalau nggak bisa gimana? Ya kita paksa bisa, gitu ya. Nah itu tekniknya. Jadi di sini ada teknik scraping. Scraping itu dari website yang Anda tampilkan itu terus diambilin aja tuh teksnya gitu ya. Itu ada library-nya tuh namanya Scrapy. Ya, saya sambil searching ya. Siapa tahu udah ganti nama. Dan ada salah satu teman saya tuh, jadi bisnis dia itu cuma nawarin untuk men-scrapkan web. Karena ini penting untuk membuat misalnya sistem rekomendasi misalnya. Kemudian crawling, ya. Scrapy. Ya, itu ada web untuk scraping web, nge-crack web ya. Kemudian crawling itu untuk ngambil data secara terus-menerus. Ya.
Saya tak lihat di saya pernah bikin tutorial itu di GitHub, sorry, YouTube ya. Jadi tak share ya, kalau ketemu. Untuk melakukan crawling. Ya. Oke. Nah, ini di data exploration, di sini juga ada data mining kalau Anda punya database existing yang kemudian berasal dari beberapa database, itu Anda bisa crawl ya, bisa crawling. Oke, ini saya share itu tutorial untuk bikin crawling. Ya, itu tutorial saya yang saya buat untuk ambil dari Twitter itu pakai ini pakai R malah pakai R. Oke, nah kemudian ya data mining tadi, kalau kita mau mining dari beberapa database yang sudah tersedia itu, kemudian misalnya mau digabung antara satu data dengan data yang lain. Saya di beberapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahunan lebih gitu, kami punya calon pekerjaan, nggak jadi saya kerjakan soalnya. Itu di salah satu bank nasional BUMN. Itu ternyata server kartu kredit mereka, database-nya itu berbeda dengan database di tabungan. Padahal kalau Anda mau ngajukan permohonan kartu kredit, kira-kira dilihat nggak tabungannya isi apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Berarti nggak peduli ya, orang ini kira-kira bisa bayar apa enggak. Ya. Oke, ya. Dibutuhkan ya. Jadi ada sebelum kredit card disetujui ada kredit cek. Salah satunya ya ngecek kredit sebelumnya dan isi rekening kita sih sebetulnya. Nah itu waktu itu dibutuhkan untuk menghubungkan keduanya. Karena kalau nggak dihubungkan nanti jangan-jangan saya di sini ngaku namanya Arif, ternyata di tabungan saya namanya Setia. Kelihatannya nggak nyambung ya. Padahal harusnya itu entitas yang sama. Gitu. Nah untuk itu kita perlu data mining ya, pada kondisi seperti itu. Ya, kemudian ada data coding, kemudian query ya. Query itu mengambil data dengan syarat tertentu. Nah itu data explorations ya. Kemudian jadi data exploration ini tanggung jawabnya adalah mengkolek ya, dan mempersiapkan data ya untuk bisa masuk ke proses selanjutnya. Yang berikutnya adalah data pre-processing. Pre-processing ini merupakan proses yang kelihatannya nggak penting, tetapi ternyata ini adalah proses yang memakan waktu paling banyak. Makan waktu yang paling banyak untuk membuat sebuah proyek data science. Ya. Kenapa? Karena prinsip garbage in, garbage out. Ya. Jadi kalau yang masuk sampah, keluarnya juga sampah. Kalau yang masuk ke dalam processing itu data yang kotor, data yang mungkin banyak outlier-nya, data yang mungkin banyak yang kosong begitu, maka ketika diproses, hasil pemrosesannya juga nggak bisa dipercaya. Nah, bagaimana kemudian biar ini itu menjadi bisa baik? Ya, maka kita perlu data pre-processing. Apa yang ditangani di situ? Misalnya ketika Anda punya data, misalnya nih, di dalam data mahasiswa, di sini ada tanggal lahir,
umur, kemudian ada alamat sama nama. Kira-kira keempat fitur ini atau keempat kolom ini itu perlu dipakai semua atau ada yang perlu kita hilangkan? Jadi ada nama, alamat, umur, sama tanggal lahir. Gimana, Mas Muhammad Aulia Rahman? Bagian umur sih, Pak. Bagian Iya, umur. amin. Kenapa bagian umur? Karena tanggal lahir sudah ada, Pak. Oke, ya. Jadi kita mesti mencari kolom masukan yang punya apa itu tanggal lahir sama umur itu apa kira-kira? Kalau tanggal lahir, tidak masalah. Parameter. Ya. Ya, tanggal lahir dan umur itu adalah dua parameter yang saling berhubungan. Atau dengan kata lain punya korelasi atau punya hubungan yang kuat. Kalau tanggal lahirnya tahunnya 75 kira-kira tuwek ponom ya. Tua gitu ya. Kalau tanggal lahirnya 2015 kira-kira tua atau muda? Muda gitu ya. Ya ngapain kalau ada tanggal lahir ada umur? Ya, harus dibuang salah satu. Itu namanya ini, Bapak Ibu. Seleksi fitur. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di seleksi fitur ya. Sampai yang paling mudah seperti tadi, misalnya mengecek adanya hubungan antara satu kolom dengan kolom yang lain. Kolom sering kemudian di dalam istilah lainnya adalah fitur ya. Jadi kolom, fitur, field itu mewakili maksud yang sama ya. Jadi interchange word aja. Oke. Jadi ada fitur yang perlu dibuang, ada fitur yang perlu dipertahankan. Seleksi fitur. Seleksi fitur itu macam-macam ya. Yang tadi yang paling mudah tadi obvious, kentara begitu ya, kelihatan adalah melihat interkorelasi, korelasi antar kolom. Jadi kolom yang berkorelasi kuat nanti akan dipilih salah satu. Oke, sehingga kita harus bisa memberikan asumsi, harus bisa mengambil asumsi bahwa semua kolom yang akan dipertimbangkan adalah kolom-kolom yang saling independen. Saling independen. Tidak saling mempengaruhi. Oke, itu kolom masukan. Kolom X, kolom fitur. Ya. Kemudian statistik deskriptif itu di pre-processing untuk mencari rata-rata, mencari standar deviasi. Kalau ada sebuah kolom, standar deviasinya 0, apa maknanya? Misalnya di kelas ini nih, ya, saya tanya tinggi badannya Mas Yulianus berapa? 155. Adi Zainul Mustaqim 155. Arifan Setia 155. Khairus Safaat 155. Semuanya 155 nih cowoknya. Kira-kira Mbak Raisa, Anda bisa nggak menghakimi ganteng atau tidak berdasarkan tinggi badan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Why? Karena kecantikan, karena kegantengan tidak bisa diukur dari tinggi badan aja sih, Pak. Oh gitu ya. Salah jawabannya. Tinggi badan tetap mempengaruhi kegantengan lah ya. Kalau Anda lebih suka yang tinggi apa yang pendek? Kalau misalnya ada orang tingginya 130 gitu, mau nggak Mbak Raisa? Oh. Nggak juga sih, Pak. Nggak mau ya. Kalau ada yang tingginya 3 meter, mau nggak Mbak Raisa? 3 meter. Pak. Ketinggian ya. Berarti Anda memperhatikan ketinggian dong untuk menyeleksi para pria ini. Betul? Iya. Iya, betul ya. Nah, persoalannya sekarang bukan masalah tidak tinggi badan itu tidak mempengaruhi kegantengan. Itu mempengaruhi kegantengan. Permasalahannya adalah ternyata dari 5 pria yang menjadi calon Anda itu, misalnya calonnya Yulianus, siapa? Adi Zainul, Khairul Safaat, Tetuko, sama Yopi. Semuanya sama-sama 155.
Berarti kalau di rata-rata berapa tinggi mereka? 155. Berapa standar deviasinya? 155. 0. Nggak ada beda. Standar deviasi itu mengatakan apakah ada bedanya. Nggak ada bedanya antara satu dengan yang lain. If it is the case, kalau itu adalah kasusnya, kalau itu adalah kondisinya, maka Anda mesti membuang ini. Karena apa? Karena dia adalah meaningless. Dia tidak bermakna. Kenapa? Karena semuanya seragam. Oke? Ya? Oke. Nah, itu statistik deskriptif tuh. Ya, tinggi badan, apa rata-rata, standar deviasi, ya, median, itu semuanya ngomongin soal statistik deskriptif. Ya, we need to check that one. Kalau kita punya 10 kolom 1 semuanya isi sama, kolom 2 semuanya isinya sama, kolom 3 isinya sama, kolom 4 isinya semuanya sama, apa artinya? Artinya kita tidak mendapatkan informasi apapun. Jadi dibuang semua. Atau fiturnya kurang, mesti ada fitur yang lain nih yang harus kita cari. Ya, ini di data preprocessing mesti ketahuan nih. Ya, oke. Class balancing itu bagaimana data kita itu apakah kelasnya itu sudah seimbang atau belum? Kira-kira kita suka seimbang sama atau yang nggak seimbang? Kira-kira aja, nggak usah pakai dasar. Seimbang, Pak. Sukanya seimbang. Kenapa suka seimbang? Karena nggak ada yang terlalu ditonjolkan atau terlalu diminoritaskan. Ya, karena keseimbangan itu penting untuk membuat kita itu bisa adil memutuskan sesuatu. Nah, class balancing ini biasanya penting kalau misalnya kita ingin melakukan pekerjaan prediction, melakukan pekerjaan pengelompokan, kita perlu class balancing. Ya, misalnya nih, Anda diberi task, ya, diberi pekerjaan untuk membedakan apakah gambar ini adalah gambar laki-laki atau gambar perempuan. Oke. Kebetulan sampelnya itu gambar saya, gambarnya Julianus, gambarnya Adi, gambarnya Hoirusi, gambarnya Tetuko, sama gambarnya Yopi. Gambarnya Muhammad Aulia Rahman, gambarnya Eversto Gigih. Kira-kira kalau kita latih sebuah sistem untuk mengenali ini laki-laki atau perempuan, dilatih dengan gambar-gambar kita yang kelihatan di layar ini, ya, kira-kira sistem kita bisa nggak membedakan itu laki-laki atau perempuan? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tidak ada gambar perempuan. Karena nggak ada contoh perempuan. Mbak Raisa, Mbak Intan, coba dong tampilin ininya, tampilin videonya biar ketahuan ada sampel perempuan. Atau Mbak siapa nih? Ada Novialda, ada Risma, biar balance. Bisa minta tolong? Oh, nggak bisa. Oke. Berarti kita nggak punya sampel. Oke lah, kalau gitu kita carikan sampel yang lain. Misalnya, saya ambil sampelnya siapa ya? Aduh, nggak ada. Kita ambil sampelnya. Oke, nah, ya. Kelihatan ya, ada perempuan di sini ya. Ada kan? Oke. Ada, Pak. Oke. Sekarang coba kenali ini perempuan atau laki-laki nih. Yang ada di sini nih loh, Mas. Yang ada di yang sedang saya dorong itu. Ini perempuan atau laki-laki? Yo,
Jadi ada sampel satu perempuan, ada sampel laki-laki nih. Sekarang kenali ini, laki-laki atau perempuan. Ayo, sayembara. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Perempuan, Pak. Susah ya? Kenapa Laki-laki nggak ada kacamatanya. Ya, yang pertama karena sampel yang dipakai ini kan semuanya sampel dewasa nih. Kemudian saya kasih soal Anda anak kecil. Ya, artinya apa? Sampel itu tidak representatif untuk persoalan. Yang kedua, sampelnya ini berat laki-laki daripada perempuan. Jadi apapun data masukannya, kemungkinan besar dia akan ditebak sebagai laki-laki. Karena apa? Karena datanya tidak balance. Oke? Ya, jadi itu masalah data balancing. Sehingga apa? Ya udah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan? Kalau memang kita punya data satu perempuan saja seperti ini, kemudian yang lain adalah data laki-laki, dan kita tidak bisa, ya tadi saya minta tolong Mbak Raisa nggak bersedia, Mbak Intan nggak bersedia, Mbak Risma nggak bersedia, Novalda nggak bersedia. Artinya kita mau mengambil data baru tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang tahu? Ambil dataset di internet, Mas. No. Karena tadi data nggak bisa ditambah lagi. Nggak ada lagi. Gitu. Apa? Ya. Gampangannya Bapak-Bapak. Ini kan Bapak-Bapak semua sampelnya ya. Bapak-Bapak ini kita kurangi. Ibu-ibunya kita tambahkan. Ya. Maka teman-teman nanti akan mengenal kata-kata oversampling sama undersampling. Yang kebanyakan di undersampling, yang terlalu sedikit di oversampling. Jadi gambar satu wanita tadi di-copy beberapa kali. Pak, kalau cuma di-copy nggak adil dong? Ya sudah, kalau gitu yang satu dibuat wajahnya miring sedikit ke kanan, yang satu miring ke kiri, yang satu dingkluk, gitu ya. Maka itu kita sebut sebagai augmentasi. Ya. Saya ada satu paper tentang augmentasi, silahkan dicek ya. Ketika J. Arustianto di Google Scholar, ya nanti cek paper saya tentang image augmentation untuk meningkatkan kemampuan machine learning untuk mengenali kasus, gitu ya. Oke. Tapi ada banyak paper orang lain juga, ada ketika aja image augmentation nggak cuma punya saya, banyak juga yang lain, itu bukan soal baru ya. Nah ini kerjaan pre-processing teman-teman, kerjaan pre-processing ya, class balancing ya, kalau itu teks ada SMOTE ya, saya lupa singkatannya apa, kepanjangannya apa ya. Kemudian ada transformasi fitur. Transformasi fitur itu sederhananya kalau misalnya di dalam data mahasiswa ditulis jenis kelamin laki-laki, yang perempuan, maka kemudian kita ganti menjadi 1 sama 0. Ini namanya encoding. Ya, untuk apa? Untuk menyederhanakan masalah. 1. Ya, karena jenisnya cuma 2, ganti 1 sama 0 aja, kenapa sih gitu ya? Nah, karena akan memudahkan komputasi nanti. Kalau laki-laki, perempuan ditulis semua, kemudian masuk ke dalam processing, ya, yang pertama panjang processingnya, yang kedua maknanya itu nggak ada gitu ya, mendingan ditulis L sama P gitu ya, itu encoding. Biasa juga kita kan juga melakukan itu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya kalau mbak-mbak itu panggilnya mbak, kalau mbok-mbok panggilnya mbok gitu kan, itu kan encoding aja itu ya, encoding. Nah binding itu memotong-motong data menjadi lebih kecil-kecil ya. Kemudian data cleansing. Data cleansing itu pekerjaan untuk menangani. Kalau tadi datanya sudah di balancing ya, udah dilihat sebarannya, apakah Gaussian, apakah Poisson. Tulisannya Poisson, bacanya Poisson karena Poisson itu orang mana kira-kira? Prancis ya, namanya Poisson. Kita biasanya Poisson. Oke, ya nggak apa-apa. Karena kita bukan orang Prancis kan.
Kemudian sudah di encoding ya, yang tadinya LP laki-laki perempuan menjadi 10 misalnya, yang tadinya 1 sampai 20, 1 sampai 100 menjadi 1 sampai 20 diwakili 1, 20 sampai 30, 20 sampai 40 ganti angka 2, itu namanya binding ya. Binding itu untuk menyederhanakan masalah ya. Ini dilakukan di pre-processing. Pre-processing ini juga melakukan feature extraction, mengekstraksi fitur, mengganti data dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Tapi ini kita tunda untuk besok ya. Structure, unstructure, bagaimana mengubah image misalnya menjadi data terstruktur, itu kita tunda besok atau waktu yang lain pas ngomongin tentang itu. Kemudian data cleansing, itu data cleansing salah satunya adalah menangani missing value. Ada yang menyebut usianya berapa, ada yang tidak. Ini saya tanya, Mas Muhammad Aulia Rahman usianya berapa? 20. Novelda 25. Kukuh, nggak mau kasih tahu. Gitu kan? Berarti kan data dia kosong ya. Kalau data dia kosong, apa yang bisa kita lakukan dengan datanya? Ya. Ada bermacam-macam. Kalau kita punya data melimpah, apikan aja yang data kosong-kosong itu. Tapi kalau datanya cuma 3, ya, kalau kita buang, masalah. Ya. Lalu kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya kita tebak aja lah, kalau kuku namanya kuku ya, kuku kan kayaknya keluaran agak lama ya, karena baru kan biasanya kalau keluaran baru itu namanya misalnya Richard atau Andre gitu ya. Kalau kuku ini kayaknya keluaran 90-an gitu kan. Ya, oke, berarti kita tebak 30. Itu berarti menebak dengan petunjuk. Atau bisa jadi kita tebak, udah lah, yang satu bilang 25, yang satu bilang 20. Ya, kuku kira-kira 22,5. Kita tebak rata-ratanya. Biar apa? Biar nggak pengaruh kalau di rata-rata keseluruhan, karena dia berada di nilai rata-rata kan. Yaitu menangani nilai kosong tuh. Ada beberapa macam, ya ada beberapa macam pekerjaan di sini. Juga menghapus data yang terduplikasi atau data baik yang terduplikasi langsung maupun terduplikasi tetapi secara tidak langsung. Misalnya ada yang mengatakan alamatnya Yogyakarta, ada yang Yogyakarta. Ya, Arief Yogyakarta, Arief Yogyakarta. Ada Arief Yogya. Nah, kemungkinan besar 3 orang ini kan sama. Kenapa? Karena Yogyakarta, Yogyakarta sama Jogja itu bodoh gitu. Nah, ini terduplikasi tidak kentara, tapi ada yang terduplikasi kentara. Ya, terutama kalau misalnya kita tadi menggabungkan antara database Oracle di satu tempat dan database dari tempat lain, kemudian kemungkinan ada entitas yang sama yang diwakili. Ya, data cleansing, kemudian data modeling. Ya, ini juga yang masuk di AI di sini, teman-teman. Jadi kalau kalau di pelatihan ini kita bicara data science and AI, maka sebenarnya AI-nya di sini nih. Yang lain tadi data science semua nih. 3 kelompok ini kelompok data science ya. Kita perlu pakai statistik, kita perlu scraping, kita perlu cleansing. Ini ngomongin soal data science gitu. Ya, AI-nya di machine learning-nya ini ya di sini. Dan di sini. Ini pekerjaan AI. Ya, tapi AI sistem ini nggak akan bisa ada kalau AI sistem yang kita bangun itu tidak tidak punya data ya. Oke. Nah, memulai Python ya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Python itu interpreter ya. Lawannya interpreter apa? Apa Mas Arifan? Setia Zamasi. Ya, Pak. Ya, lawannya interpreter apa? Ya, compiler ya. Compiler. Apa itu compiler? Ya, kalau interpreter itu kalau ada program satu baris itu diterjemahkan kemudian dieksekusi, itu interpreter. Tapi kalau compiler itu kalau Anda bikin program 50 baris atau 5.000 baris, ya dikumpulkan dulu kemudian dibuat menjadi binary. Kalau di Windows atau DOS system jadi executable, namanya compiler.
Contoh compiler itu apa? C, C++ itu compiler. Java, lalu ini R dan Python itu interpreter. JavaScript itu interpreter ya. Tapi kalau so apa resikonya interpreter? Ya, resikonya interpreter ya tidak bisa dikompil. Dia itu dijalanin kalau kode programnya ada baris per baris. Jadi kalau interpreter berarti kode programnya tetap kebuka. Ya, as is gitu ya. Kalau compiler itu setelah dikompil kita nggak tahu kode aslinya. Walaupun ada beberapa teknik untuk melakukan reverse engineering. Ya kalau Anda punya Excel, ingin tahu kalau dibalikin jadi kode program bisa ya bisa-bisa aja lah. Orang komputer kenapa sih nggak bisa? Oke, nah keuntungannya adalah kita tidak perlu siklus untuk edit, tes, sama debug. Jadi kita nggak perlu debugging, karena debuggingnya itu ya per baris sudah langsung di-debug. Per baris itu sudah langsung dilihat ada bug-nya enggak. Oke, kemudian untuk menjalankan Python kita butuh runtime atau interpreter environment. Ya, apa itu? Ya ada beberapa mode ya, mode interaktif itu ada IPython, ya mode script itu ada wait, kenapa aku lupa ya? Ada Spider ya, Spider yang bisa ngejalanin format .py ya, atau interpreter itu juga nanti kita bisa pakai Jupyter Notebook ya, itu interpreter, lingkungan interpreter. Nah, iya ada di sini Jupyter Notebook ternyata ya. Kenapa saya bingung gitu. Ya, oke. Nah, konsepnya adalah baca kode, evaluasi, kemudian keluarkan output. Begitu seterusnya. Jadi setiap baris itu kita bisa baca kodenya. Jadi kerjanya si interpreter itu dia akan baca kodenya, dia akan eksekusi, kemudian keluarkan outputnya. Jadi simple ya. Nah, pilihannya Anda bisa lihat di Anda bisa install Anaconda ya. Cuman ini kelemahannya ini agak berat ya. Karena dipaket jadi satu, tapi dia punya library yang cukup banyak, ada 1000-an library untuk data science. Kita bisa pakai Miniconda. To be honest, saya belum pakai yang ini ya. Saya belum pakai yang ini, tapi bisa dipakai gitu ya. Kemudian Jupyter Notebook saya pakai, kemudian Anda bisa menginstal Python juga, bisa pakai Google Colab ya, kemudian bisa pakai Azure atau kemudian ada fasilitasi dari GitHub. Oke, nah ini paketnya Anaconda teman-teman. Jadi paketnya Anaconda itu kalau Anda install Anaconda itu di situ sudah lengkap dikasih ini ada environment seperti ini, ada IDE seperti ini, jadi Anda tinggal klik-klik aja mana yang mau dipakai. Di sini sudah diinstalkan, begitu Anda install Anaconda, ada Jupyter Notebook-nya ada, kemudian Spider-nya ada, Qt Console-nya ada, kemudian juga ada R-nya juga diinstalkan di sini, dan Orange ya, untuk visual programming. Nah, kita akan pakai ini ya, kita akan pakai Jupyter Notebook. Ini adalah lingkungan pemrograman interaktif berbasis web. Jadi nanti kita kayak membuat program di di browser. Oke, ini contohnya. Nanti saya contohkan beneran aja. Kemudian untuk version control itu kalau kita bikin program itu mungkin diubah terus gitu ya. Version control itu digunakan untuk menandai ya kita berada pada versi yang mana gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai Git ya, kemudian nanti programnya, kodenya itu bisa kita titipkan di fasilitas seperti GitHub atau GitLab begitu
ya. Kemudian oke. Kenapa tadi Python ya? Python itu simple ya. Jadi ini 5 baris di sini. Ya, di sini itu bisa hanya menjadi 1 baris saja. Sehingga sangat dekat dengan kita ya, manusia. Jadi ini mudah. Kemudian tipe data di Python ada bilangan real, bilangan bulat, string, boolean gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perlu beberapa variabel untuk menampung masukan, ini kalau ditampung sendiri-sendiri ya seperti ini, tetapi ini akan merepotkan karena variabel kita menjadi terlalu banyak. Maka salah satu solusinya adalah dengan list, atau kalau teman-teman sudah mengenal array sebelumnya ya, dengan array. Cuma ini beda, list itu beda sedikit dengan array. Kalau array itu tipe data yang ditampung di dalam array itu sama, nanti kita juga akan kenal array juga di sini. Ya, tetapi kalau di list ini kita bisa menampung data yang berbeda-beda di dalam satu variabel. Integer itu negatif positif ya, kemudian float itu ada ada di belakang komanya ya, kemudian string itu isinya angka dan simbol ya. Kemudian boolean itu isinya true atau false ya, true equivalent dengan 1 dan 0, ini biner ya. Oke, nah di Python itu juga diberikan kemampuan untuk melakukan casting. Casting itu atau istilah mereka ya, iya typecasting ya. Ini diambil semua bahasa pemrograman, ada typecasting. Typecasting itu memaksa untuk mengubah satu tipe data menjadi tipe data yang lain. Nah, tapi perlu diperhatikan ada typecasting yang kemudian mengurangi makna. Ya, ada typecasting yang tidak mungkin. Ya, oke. Ini adalah bilangan apa? 2 itu bilangan bulat atau bilangan pecahan? Bulat. Ya, bilangan bulat mau diubah menjadi float itu adalah bilangan yang ada floating point-nya, ada di belakang komanya. Ya, nah ini bisa bilangan bulat diubah menjadi bilangan floating ya, menjadi 2.0. Jadi 2 bilangan bulat menjadi 2.0. Nah, ini adalah sebuah pemaksaan atau typecasting yang mengurangi makna. Yang di typecasting adalah 1,1. Tapi ketika dipaksa menjadi bilangan bulat, maka yang akan hadir hanya satunya saja. Ya. Oke, nah ini typecasting dari teks menjadi integer ya, ini menjadi bilangan bulat, ya bisa dilakukan. Nah ini typecasting yang nggak bisa. Kita mau membuat bilangan bulat dari huruf A, jadi piro kan nggak bisa. Nah kalau nggak bisa dia akan bilang nggak bisa. Nah, mengubah bilangan bulat jadi string bisa, mengubah bilangan float menjadi string bisa, karena string itu bisa menampung apa aja. Ya, oke. Nah, ini list ya. Jadi saya bilang list itu array yang spesial karena array ini bisa menampung berbagai tipe data. Jadi ini Michael Jackson kan tipenya apa? Ya, ada yang tahu Michael Jackson? String, Pak. String ya. String. Ya, ini 1,01 ini adalah float, 1982 adalah bilangan bulat, integer ya. Ini bisa jadi satu variabel. Ya, ini list ya. Tapi nanti list punya keterbatasan ya. Karena dia bebas begini, kalau mau dikalikan gitu nggak bisa gitu. Ya. Oke. Ini bisa diakses dengan indeks positif atau indeks negatif, sama dengan pengaksesan array ya. Kemudian ini contohnya. Nah, cuman ya oke. Ketika misalnya Anda punya listnya maunya itu, ini kan ada tinggi badan, ini berat badan. Anda mau apa? Tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan, atau mungkin apa ini BMI mass index gitu ya. Ini error nih, nggak disupport. Kenapa? Maunya ini dibagi ini gitu kan.
weight ya. 60 maunya kan kita punya output yang baru itu 66,5 dibagi 1,84. 60,3 dibagi 1,79. Maunya begitu. Ya. Cuman karena list ini isinya bisa macam-macam, maka operasi ini tidak disupport. Gitu ya, that's the problem. Maka kemudian muncul ini, ada library NumPy, ya, library NumPy. Ini akan menyimpan angka dan ada array, ya tadi saya sudah bicara array ya. Array itu isinya harus selalu satu tipe. Ini array ya. Array. Tadi kan kita udah punya variabel height ya sebelumnya ya. Height ya. Ini ya variabel height ya. Nah ini kita tampung dalam np array. Oh iya, ini adalah perintah untuk mengimport library yang namanya numpy, diimport sebagai np. Boleh nggak diimport sebagai yang lain? Ya boleh. Misalnya diimport menjadi nd. Misalnya. Boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, tapi di sini nanti akan berubah nih. Bukan lagi np di sini, tapi akan berubah menjadi nd. Ya, oke. Nah, setelah menjadi array, maka kita bisa melakukan operasi ini. Karena numpy array pasti berisi numerik, gitu. Ya, jadi dia mau kalau dioperasikan pembagian. Ya, numpy ini bisa menampung array satu dimensi seperti tadi, atau 2 dimensi atau beberapa dimensi. Dan numpy itu juga bisa menampung data-data yang lain ya, data-data yang bermacam-macam bentuk itu ketika diproses bisa diubah menjadi array atau matrix of number ya. Array minimal 2 dimensi akan berbentuk seperti ini. Oke, ini array. Kalau tadi array itu 1 dimensi, maka untuk array yang beberapa dimensi itu namanya ND array. Ya, n dimension array. Ini adalah array 2 dimensi. Ya, oke. Lalu SciPy. Ya, SciPy ini adalah kumpulan algoritma numerik termasuk pemrosesan sinyal, optimasi statistik dan library Matplotlib untuk Matplotlib ini library yang lainnya untuk visualisasi data. Installnya begini, ya. Kemudian, oke, jadi ini SciPy. Kalau Anda butuh beberapa operasi statistik, kita bisa pakai SciPy. Ya, dia bekerja sama bisa mengolah numpy array yang tadi sudah kita install sebelumnya. Kemudian Pandas. Pandas itu library untuk menampung data, untuk data analytics. Ya. Data analytics, misalnya Anda ingin mengolah data dari CSV. Ya, CSV akan Anda import, kemudian Anda olah pakai pakai Python, maka Anda bisa menyediakan Pandas untuk library Panda untuk melakukan itu. Ya. Kita bisa melakukan reshaping, ya, join, split, ya, time series data analysis, ya, kemudian membersihkan data yang tidak lengkap bisa dilakukan secara otomatis untuk bukan otomatis, ada perintahnya untuk membersihkan data, menangani pencilan, menghapus data yang duplikat, itu sudah ada di Pandas. Ya. Oke, jadi ini cukup lengkap, teman-teman, cukup lengkap untuk melakukan ini. Ya, ini ada series data berbentuk 1 dimensi. Ini nyimpannya tadi array ya. Kemudian bentuk lain ya adalah data frame. Data frame itu data berbentuk 2 dimensi atau lebih, dan di data frame ini bisa mengandung ini column name. Ya, itu bedanya data frame dengan
NumPy ND array. Kalau ND array nggak bisa dikasih nama atribut atau nama fitur. Ya. Oke, kemudian ini contoh kita bisa installnya kayaknya ada di sini ya. Ini install, ini import pemakainya. Nanti saya kasih contoh program jalan. Ya. Oke, kemudian ini contohnya ketika kita mengimport data CSV ke dalam array data Pandas data frame. Oke, nanti saya ada contoh program jalan. Kemudian matplotlib ini adalah library untuk melakukan plotting. Ini penting pada saat kita melakukan eksplorasi data. Apakah misalnya datanya itu sebarannya normal atau jangan-jangan datanya itu cuma ngumpul di sini saja. Ya. Nah, apakah ini line chart, ini bar chart gitu ya. Nah, ini tugasnya matplotlib ya. Kemudian ini adalah library untuk visualisasi data di Python, mirip dengan matplotlib ya, yang menyediakan high level interface. Jadi misalnya dia bisa memplot heat map ya, line chart atau scatter plot ya. Ini nama library-nya Seaborn. Saya sendiri jarang pakai, saya lebih sering pakai matplotlib untuk kepentingan saya. Mungkin setelah ini saya juga akan bisa coba yang ini karena lebih kaya ya, sepertinya lebih kaya Oke. Nah, berikutnya adalah library saya sering nyebutnya sklearn ya. Tapi nama resminya ini sklearn ya, untuk mempraktekkan mesin learning. Jadi di sini tersedia algoritma-algoritma utama untuk klasifikasi, clustering, kemudian regresi, maupun model selection. Ya, itu library-nya namanya sklearn ya. Install-nya pakai ini. Ya, jadi tinggal pakai aja. Jadi jangan bayangin kita membuat kode program untuk melakukan support vektor mesin diketik dari awal. Ya, itu boleh dilakukan, tapi kalau Anda punya waktu luang cukup banyak. Gitu. Oke, nah di komputer saya sudah ada tools-tools itu sudah terpasang, gitu ya. Ini saya dari sini, saya pindah ke komputer yang lain. Kalau Anda sudah install Anaconda, saya jarang pakai Anaconda Navigator karena terlalu berat di komputer saya. Jadi saya bisa pakai Anaconda Chrome saja. Sebetulnya sama, cuma bedanya jadi Anda ini Anaconda Chrome ya. Jadi tadi bisa dipanggil saja. Nanti kalau Anda sudah install Anaconda, ini ada Anaconda Chrome. Ada juga Anaconda Navigator sebetulnya yang lebih intuitif, lebih IDE-nya tampilannya lebih bagus, cuman berat gitu ya. Ini sudah terinstall Python juga di sini ya. Saya juga bisa panggil Jupyter Notebook di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Nah, di sini kita bisa mengeksekusi kode program yang kita punya ya. Bentar, saya mungkin perlu stop dulu dari sini.
Saya pindah folder dulu biar ada contoh. Ya, namanya. Iya, jadi ini ada beberapa kode program. Nah, kalau kita pakai Jupyter Notebook ini ekstensinya itu IPYNB, ya, itu kode program yang dijalankan di Jupyter Notebook. Nah, ini kode program jalan untuk salah satu paper saya di NDS. Intrusion detections pakai machine learning. Ya, jadi ini kira-kira tampilannya begini ya. Ini kalau mau jalanin ya jalan aja. Satu, jalan. Dua. Kalau masih tanda bintang begini, ini berarti masih sedang dijalankan. Jadi yang dijalankan satu blok ini. Ini satu blok. Ya. Oke, ini training setnya itu sekian kali sekian, testing setnya sekian kali sekian. Jadi kalau bicara data science itu kira-kira kita bicara baris yang jumlahnya 125.000, 25.000, 1 juta begitu ya. Jadi jangan bicara 10 baris, 20 baris itu pakai Excel aja bisa gitu. Ngapain pakai susah-susah pakai Python kalau 10 baris. Ya. Ini oke. Jadi ini salah satu, saya nggak akan masuk ke program ini untuk apa ya. Ini hari ini kan baru pengenalan saja ya. Oke, secondly kita bisa juga pakai Google Colab ya. Jadi Google Colab itu tinggal pakai Google Colab dibuat itu tidak perlu install apapun. Ya, tidak perlu install apapun. Kenapa ke sini ya? Ini oke, kurang research ya. Google Research dari collab.research.google.com ya. Oke, nah ini ada sama, kita juga bisa ini ada beberapa contoh program yang ada di tempat saya ya. Misalnya ya, saya mau kasih contoh Anda. Oke, ya tutup dulu aja. Ya, ini tampilan awal nanti kalau teman-teman belum punya kode program ya. Untuk membuat kode program baru, teman-teman bisa buat notebook baru, new note, namanya notebook ya. Di notebook. Ya, lalu ketik-ketik aja di situ ya. Saya di sini saya ketik. Selamat datang gitu ya. Oke. Ya ini dieksekusinya nggak di komputer kita. Kalau tadi pakai ya
kalau Anda tadi pakai Jupyter Notebook, itu yang mengeksekusi adalah komputer Anda. Kalau dia yang mengeksekusi adalah komputernya, servernya Google, somewhere in the world. Saya nggak ngerti ada di mana. Gitu. Nah, saya juga punya, kalau ini di luar materi standar yang ada di yang ada di course ini, teman-teman saya kasih pinjam ya, saya kasih pinjam. Saya punya GitHub yang ada beberapa course material untuk beberapa mata kuliah saya. Di situ ada beberapa contoh ya. Misalnya nih yang berhubungan dengan course ini adalah clustering, yes. Nanti bisa dilihat sendiri ya, bisa dilihat sendiri. Saya cuma mau mencontohkan salah satu yang ini sudah saya buat terkonek dengan Google Colab. Ya, terkonek dengan Google Colab. Ya, ini misalnya. Ini sebetulnya untuk praktikum mata kuliah yang lain ya, tapi Anda boleh coba juga karena ini kan sudah public domain. Saya juga nggak semuanya buat sendiri. Ini diadopsi dari beberapa tempat. Ini saya tulis juga di sini, saya ngadopsi dari mana ya. Jadi saya harap saya sudah memenuhi, maksudnya saya sudah memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang baik. Jadi saya nggak ngomong kalau itu buatan Pak Arif, ini buatan orang ini yang saya lakukan beberapa penyesuaian. Kalau keterangannya ini dari saya, ya. Tapi kalau kode program ini ada beberapa bagian dari saya dan ada beberapa bagian yang saya copy dari sini. Ya. Dari sini. Ya. Anda bisa cek langsung ke sini. Oke. Ini saya taruh di GitHub dan ini open for public, jadi Anda boleh juga lihat-lihat nanti. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kode program yang seperti ini bisa saya langsung buka. Ini kan nggak bisa dieksekusi di sini nih. Saya nggak bisa eksekusi. Saya bisa langsung buka di Google Colab. Open in Colab. Ya. Nah, Anda dapat nih. Ini dari GitHub nih, ya. Kemudian Anda simpan aja di drive Anda sendiri-sendiri. Ini salah satu yang tadi namanya analisis data runtun waktu. Mungkin besok Anda akan kenal ada cross section data, ada time series data. Nah, ini time series data. Ya. Nah, ini udah di Google Colab dan udah disimpan di lokal Anda masing-masing ya. Anda kalau mau eksekusi tinggal gini aja ya. Moga-moga ada masalah ya. Kalau ada masalah saya ingin mendemonstrasikan bagaimana kita mengatasi masalah ini. Ya. Ini error ya. Biasanya kalau error terus gimana? Biasa aja kali. Ya, error itu sesuatu yang biasa di dalam komunitas kita, karena memang kita diciptakan untuk menyelesaikan error-error. Namanya debugging. Oke. Nah, seperti yang disampaikan di presentasi tadi bahwa dukungan dari komunitas untuk Python itu luar biasa banyak. Sehingga kalau ada seperti ini, bahkan kita bisa langsung, ini di Google Colab nih, kalau di Jupyter Notebook nggak langsung nyambung begini. Ini di Google Colab ini Anda bisa langsung klik yang ini kan ada error nih. Terus saya ingin tahu, orang lain pernah kena error kayak gini nggak sih? Kalau pernah, pastinya mereka pernah cerita dong gitu ya. Nah, kita langsung ketemu sama Google Searching nih ya. Wah, ini. Ya. Biasanya Google juga udah pintar, jawabannya ditaruh di paling atas. Tapi kalau nggak ketemu di paling atas, cari yang bawahnya. Terus di mana Pak yang benar ya? Di antara itu. Tinggal pintar-pintarnya kita aja yang baca gitu ya. Oke, ternyata masalah ini sudah dialami oleh orang lain dan orang lain cerita. Ya, apa cerita mereka gitu ya? Dicari aja di answer. Nah, saya biasanya nyari answer yang paling banyak default gitu.
yang paling banyak di vote biasanya orang pada puas gitu. Apa sih? You need to import Adam with capital A from TensorFlow. Keras, not only keras. Oh, ternyata ini masalahnya di sini. Ya udah, saya copy aja. Copy kan? Ini masih merah ya. Saya copy nih. Saya copy aja di sini. Oke. Yang ini saya nonaktifkan dulu biar nggak ngegangguin ya. Jalan. Oke. As simple as that ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada error, biasa aja kalau ada error. Ya. Terus ini ngambil data dari Google ya, dari Drive gitu. Kita bisa mounting Drive, ya connect to Google Drive. Datanya saya simpan di sini, saya connectin. Ya. Ini hello lah ya. Ini nggak akan saya ceritakan semua karena ini udah melompat ke LSTM dan deep learning. Nanti terlalu jauh lompatnya ya, tapi Anda boleh explore sendiri nanti di rumah, tapi bukan menjadi bagian dari materi malam hari ini, karena materi malam hari ini kan baru kenalin gitu ya. Jadi terlalu maju, nanti kasihan yang ngasih instruktur berikutnya udah kelewatan nanti ya. Jadi ini mounting, kemudian kita copy datanya. Syaratnya kita udah punya datanya ini ya. Jadi ini ceritanya kita ngambil data dari sini, Mas, Mbak. Ya kita ngambil data dari Yahoo ini namanya, Yahoo Finance ya, Yahoo Finance. Kemudian kita pakai untuk diprediksi nih harga saham besok mau naik atau mau turun gitu ya. Nah kalau kita bisa jadi dukun itu kan bisa cuan nanti, ya bisa dapat duit banyak kalau bisa memprediksi saham yang mau naik atau mau turun. Gitu. Oke ya, cukup di sini pengenalannya ya. Nanti Anda bisa ekspor sendiri ya. Saya kira sudah semua, toolsnya udah, ya, mempraktekkan sudah, ya, melakukan debugging sudah, ya, memanfaatkan community juga sudah, ya. Oke, sampai sini saya cukupkan dulu, Mas. Waktunya saya kembalikan, Mas Adi. Oke, siap Pak Arief. Terima kasih Pak. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Arief? Dipersilahkan. Adakah yang ingin ditanyakan terkait tools proyek data science? Ini nantinya kita gunain sampai buat TA ya, terutama ya nanti buat akhir pelatihan ini gitu. Kalau misalnya ada yang bingung silakan ditanyain aja. Mau masih ada waktunya gitu. Monggo. Silakan teman-teman. Atau belum ada? Sepertinya belum ada Pak Arief. Oke. Kita cukupkan atau gimana ini Pak? Kalau belum ada berarti nggak ada dong. Udah ngantuk ini sepertinya. Oh, Mas Everesto, raise hand. Oke, Mas Everesto, silahkan. Saya mau tanya, kalau kan di laptop saya itu kemarin install Python, itu juga error ya Pak ya, ada merah-merahnya. Misal NumPy itu juga error merah-merahnya. Terus juga ini baru saja mencoba Anaconda, error juga Pak, tidak mau muncul Anaconda. Apa perlu diinstal ulang dulu laptopnya atau bagaimana? Mungkin perlu beli lagi laptopnya itu. Laptopnya apa Mas? Boleh tahu? Laptopnya HP ProBook, HP ProBook, masih Intel Core i5 yang tipe generasi berapa lupa. Memorinya berapa? Memorinya 4. Oke. Kalau saran saya, kalau nginstall Anaconda terlalu berat.
untuk ya komputer sekelas itu ya 4 giga ya 4 giga mungkin terlalu berat. Ini di komputer saya pakai 12 giga loh ya. Saya install Anaconda, kemudian saya jalanin Anaconda Navigator, itu lambat banget. Jadi bisa bayangin, saya sih belum pernah punya komputer seperti Anda gitu, tapi saya bisa bayangin betapa tidak bahagianya komputernya gitu. Nah, kalau saran saya sih kalau untuk belajar begini, kalau memang komputernya nggak terlalu bagus, lebih baik pakai Colab aja. Itu jauh lebih cepat, simple, dan tidak menggunakan resource Anda. Karena kalau pakai Colab itu resource-nya yang dipakai itu resource-nya Google. Toh, proyek Anda itu mungkin nanti belum akan memakan komputasi yang 10 jam, begitu kan. Ya, masih boleh sama Google Colab gitu. Itu lebih simple, praktis, dan cepat. Tapi kalau misalnya nanti mau tetap install saja Python yang diinstal yang link yang sebentar. Jadi di sini ada. Jadi ada tapi installnya harus satu-satu. Spider-nya diinstal sendiri, kemudian Jupyter Notebook-nya diinstal sendiri, itu ya memang resiko kalau komputer kita nggak terlalu bagus kan memang perjuangannya harus lebih keras, Thomas. Oke, Pak. Kemarin juga misalnya satu pakai Jupyter itu juga langsung error, langsung merah misalnya. Oh, menolak. Jadi yang ini, yang jangan yang install-nya, sorry kok ini. Mana ya tadi yang link untuk install? Saya carikan saja ya, saya carikan linknya ya. Install. Anda pakai Windows atau pakai Linux? Windows. Windows. Nah, sayangnya ini jadi harus kulaan satu-satu gitu, kulaan satu-satu itu apa? Python-nya install sendiri gitu ya. Itu di situ ya, Mas. Nanti di install sendiri-sendiri. Nah, kalau komputer kita misalnya Windows-nya masih agak jadul, belum update, itu cari yang rilis bukan yang terakhir, tapi cari rilis yang di bawahnya misalnya itu yang masih nggak end of life itu yang 3,6 gitu ya. Gue yang 2,7 itu lumayan ringan tapi sudah nggak disupport gitu. Tapi sebenarnya masih bisa diinstal gitu. Jadi cari yang versi agak bawah gitu. Karena memang resource kita nggak terlalu bagus gitu. Itu sih kalau resource-nya agak kurang gitu. Tapi yang paling praktis pakai Colab itu praktis. Gitu. Oke, Pak. Saya coba dulu setelah install ulang. Siap. Ya. Monggo yang lain. Silakan teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Saya, Pak. Ya, mangga. Kebetulan kan Pak ada di Spada ada tugas kami, tugas mandiri. Sekalian bertanya saja, untuk penyerahannya Pak dalam bentuk file atau link Google Drive-nya dikirim Pak? Kebetulan saya mengerjakannya melalui Google Colab Pak. Oke, bentar. Saya lihat dulu ya tempat ngumpulinnya di Spada ya.
pada pertemuan keempat. Nanti kalau Anda kerjaan pakai Google Colab, di download kan ada file yang bisa di download, file misalnya ini ya, saya bisa ini saya bisa download ya, download ini ya, ini atau yang ini. Kalau saya sarankan yang IP YNB aja yang bisa dibuka di apa namanya di Jupyter Notebook. Jadi yang kita buat di Google Colab ini bisa dibuka di Jupyter Notebook juga. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Ya, jadi kumpulin itunya aja. Di download terus dikumpulin. Baik, Pak. Yeah. Yang lain ada lagi? Permisi Pak, izin menambahkan. Untuk tata cara pengumpulan udah ada di sepadannya ya Mas ya. Saya suka tadi siang atau kemarin udah menambahkan untuk cara pengumpulannya di tugas mandiri. Cek di modul pertemuan 4 di submodul tugas mandiri. Sepertinya ada di situ. Oke, siap. Makasih. Oh ya, ini udah ada petunjuknya nih. Ya, jadi hands on dalam silakan mengerjakan suatu perintah yang ada. Ya. Dikumpulkan dalam bentuk zip RAR yang berisikan file IPNYB ya, yang dikonversi dalam bentuk PDF. Jadi filenya di-download, di PDF-kan, kumpulin. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Silakan teman-teman yang lain, monggo dipersilakan untuk bertanya. Ini kelompok tugas akhirnya udah ya, udah terbentuk ya. Sudah Pak. Sudah. Pak, saya izin bertanya. Iya, monggo Mas Tetuko. Ya. Misal di pemrograman R itu kan banyak banget package di analisis statistik yang bisa kita langsung gunain. Kayak misal regresi atau model-model peramalan gitu. Jadi udah tersedia package, kita tinggal kayak itu, tinggal dimasukin datanya, nanti keluar modelnya. Nah, apakah di Python ini juga banyak package seperti itu, kayak miliknya di R, atau kita harus mengkomputasi dari awal algoritma penyusunan model itu, Pak? Oke, ya sama kayak di R, sudah paketnya itu semuanya sudah tersedia. Saya share yang tadi ya, jadi saya share bagaimana kita membuat program ini. Di satu sisi ini baik, tapi di sisi yang lain juga ini berbahaya. Nanti saya cerita baiknya di mana, berbahayanya di mana. Ini kan saya mau memprediksi nih, ya ini datanya nih. Kemudian saya mau memprediksi nih, ya kemudian saya mau prediksi pakai LSTM, yaitu LSTM kan algoritma yang cukup rumit ya. Itu kita tinggal gini aja. Udah tersedia LSTM-nya. Tinggal masukin datanya, kasih tahu datanya di mana gitu ya. Nanti di training. Ya. I can concentrate on my drawing while I'm watching. Okay. I just hear. Yeah. The drawing is about seeing what you're doing. Okay. So yeah, just have to hear. Oke, sorry ada gangguan. Ya, jadi paketnya sudah ada semua, sama dengan di R. Ya. Nah, ini praktisnya membuat program di Python. Kenapa Python itu bisa Python dan R ya, dua-duanya bisa tiba-tiba naik gitu karena paketnya udah tersedia di sana.
Di satu sisi ini bagus karena teman-teman tidak perlu belajar terlalu banyak, tapi di sisi yang lain banyak teman-teman programmer baru yang keluaran baru ini nggak tahu prosesnya gimana. Taunya pokoknya ya ini kan udah keren ya, begitu dapat hasil itu saya udah bisa bilang ini loh Pak, prediksi saya kalau pakai neural network with no effort, I would say with no effort. Saya bandingin sama ini loh pakai LSTM itu juga ada effort lagi. Nah, good thing-nya kita bisa mencapai hasil dengan sangat cepat karena library-nya sudah tersedia. Tapi bad thing-nya adalah kita tidak tahu apa proses yang ada di belakangnya. Nah, sehingga pada saat itu harus ditulis menjadi paper atau skripsi, teman-teman bingung. Ini rumusnya yang mana ya kalau saya mau nulis di metode gitu kan. Nah, karena nggak pernah menyadari ini sebenarnya udah ditulisin orang. Nah, sehingga memang kita perlu belajar dua hal. Yang pertama adalah implementasinya ya yang sudah sangat simpel seperti ini. Yang kedua adalah teorinya. Nah, kalau Anda punya waktu, Anda bisa melakukan optimasi terhadap algoritma ini dengan building from scratch. Yaitu saran berikutnya ketika kita akan melakukan improvement terhadap algoritma ini. Tapi tergantung posisi Anda. Posisi Anda peneliti S2, S3 itu akan menentukan kira-kira kita dibutuhkannya di mana. Tetapi in short, kalau kita targetnya adalah menjadi data scientist dalam waktu 18 minggu, ini kan kayak Bandung Bondowoso ketika ingin dapat Roro Jonggrang, kan diberikan waktu hanya semalam untuk membuat 1000 arca ya agar dapat Roro Jonggrang. Nah, ini seperti kita menciptakan Anda ini, kita boosting untuk kemudian catch up dengan kemampuan ini. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang kita korbankan, yaitu mathematical theoritis dan sebagainya yang melatar belakangi adanya semua ini. Gitu. Tetapi kalau misalnya nanti Anda ingin deep down, lebih dalam, belajar, maka kemudian silahkan dilihat apa yang ada di belakangnya sehingga terjadi NN itu. Tapi kalau Anda tanya NN-nya apakah sudah ada? Sudah. Tinggal panggil aja. Itu Mas Teguh. Jadi simple ya, simple. Berguna tapi kadang berbahaya gitu. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Teguh. Monggo Pak Arif. Ya, gimana? Ini karena udah jam 9:30 Pak, apakah dilanjutkan tanya jawab atau disudahi saja Pak? Monggo, kalau masih ada satu pertanyaan lagi silahkan. Setelah itu kita bisa akhiri. Oke, silakan teman-teman, ada slot satu pertanyaan lagi untuk bertanya langsung pada Pak Arif. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah sudah cukup? Tidak ada lagi? Mas, saya mau nanya, Mas. Oke, Mas Koko, silakan Mas. Saya mau nanya, untuk Google Colab sendiri, apakah mendukung semua library pada Python, Pak? Sorry, suaranya nggak masuk tadi. Saya izin bertanya. Iya. Untuk Google Colab sendiri, apakah mendukung semua library pada Python? Sepengalaman saya iya, cuman ada library yang sudah terinstall secara default dan ada yang harus kita install sendiri. Jadi ada beberapa library yang misalnya saya punya pengalaman mana yang belum terinstall. Kalau yang program ini sudah terinstall semua, tapi misalnya kita mau pakai beberapa yang untuk image, itu harus secara eksplisit kita install. Tapi kalau ini kan tadi saya langsung import ya. Ini kan saya
melakukan instalasi itu sudah ada di Colab gitu. Jadi pada dasarnya semuanya bisa diinstal karena ini kan sebetulnya kalau kita lihat di sebelah kiri, ini sebetulnya kan mesin Linux aja nih, mesin Linux. Kemudian teman-teman punya drive yang punya drive yang ini struktur drive-nya Linux nih. Ada etc, ada dev, ada bin, ada boot. Jadi ini kita dipinjemi Linux sama si Colab gitu. Sorry, sama Google gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngopi file sendiri langsung ke sini juga bisa. Gitu. Jadi nggak ada batasan. Semuanya bisa diinstal di situ karena ini Linux Systems. Di sini ada disk available nih. Ya sepanjang ini nggak dilewatin nih. Di kiri bawah ini ada disk available kita masih 61 GB gitu. Ya Anda mau install library Bapak aja ya boleh di situ. Jadi nanti yang diinstal itu sebenarnya ditaruh di, saya lupa, entah itu USR di sini ya. Yang Anda install itu akan ditaruh di USR bin itu. Ya, nanti installnya ada cara installnya. Nanti bisa di sama pip install, tapi depannya dikasih tanda seru dulu untuk memberitahu kalau itu adalah perintah di konsolnya Linux sebetulnya. Lewat ini ya, lewat sini, lewat perintah yang kita bisa tuliskan di sini. Gitu. Jadi nggak, setahu saya nggak ada batasan library, cuman bedanya ada yang sudah dari awal tersedia di situ, ada yang belum. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya karena waktunya sudah. Oh iya, satu lagi yang perlu saya beritahukan. Kalau teman-teman pakai Google Colab ini, kalau di komputer yang kentang-kentang kita kan kita nggak punya nggak punya nggak punya GPU ya. Nah, kalau di Google Colab kita juga bisa minta pakai GPU. Pakai GPU kita bisa minta. Itu jadi saya yakin ini lebih mewah daripada komputer kentang kita ini. Ya. Cuman butuh network, butuh internet aja. Gitu. Ya, oke. Cukup Mas. Terima kasih. Oke. Itu ya tadi ya pemaparan materi dari beliau Pak Arief. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, bisa berkah. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Terima kasih Pak Arief atas pemaparan materinya hari ini. Terima kasih rekan-rekan juga atas partisipasinya. Jangan lupa besok kita juga ada kelas ya di jam yang sama. Jangan lupa yang belum presensi juga silakan bisa presensi di Sepada. Mas, nggak bisa kirim, mau tanya Mas, nggak bisa kirim tugas mandiri yang 4 Mas ya? Harusnya bisa Mas. Soalnya data type error gitu. Oke, nanti di speak up di grup aja ya. Nanti Oke, saya siap. tag. Oke, siap. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.